Salam Rayu. Saudara Nyuwun Sewu dimanapun Anda berada, kembali lagi Nyuwun Sewu hadir di kisah pengalaman mistis. Dan kali ini akan menceritakan pengalaman mistis yang pernah dialami oleh Mas Tias. Dan tidak lupa, saya akan mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh sederek yang sudah subscribe, like, komen, dan share video-video dari Nyuwun Sewu. Dan mari kita ikuti cerita pengalaman mistis yang pernah dialami oleh Mas Tias. Pada saat itu, Mas Tias adalah sepasang kekasih yang barusan saja mengadakan pernikahan. Dan saat itu pula, beliau berdua menginap di salah satu hotel yang ada di daerah Semarang Selatan, tepatnya di daerah Semarang Atas. Saat itu Mas Tias bersama sang istri memilih menginap di penginapan yang ada di daerah pegunungan. Tentunya sederek Nyuwun Sewu yang tinggal di Semarang tahu yang saya maksud. Beliau bercerita pada saat itu tepatnya di hari Rabu. Beliau dan istri sudah merencanakan untuk menginap di salah satu hotel yang ada di Semarang Atas. Dan Mas Tias ini sudah memilih hotel itu karena di hotel itu view pemandangannya sangat indah dan asri sekali. Singkat cerita, tibalah Mas Tias saat itu di hotel yang sudah dipesan oleh beliau. Karena beliau berdua ini adalah satu pasangan pengantin baru, hati mereka berdua saat itu memang sangat riang gembira. Saat itu Mas Tias berkata kepada istrinya, kayaknya enak sekali ya di hotel ini. Sudah pemandangannya asri, indah, dan udaranya sejuk. Saat itu sang istri hanya senyum. Mas Tias karena saking senangnya, begitu sampai di hotel itu, Mas Tias terus kemudian langsung menuju ke kamar hotel yang sudah dipesan oleh beliau. Begitu datang, membuka pintu kamar, terus kemudian meletakkan barang-barang bawaan yang sudah dibawa oleh Mas Tias. Setelah itu Mas Tias berkata kepada istrinya, yuk kita muter-muter sebentar yuk untuk menikmati pemandangan sekitar, sekalian cari makan, kebetulan kita kan belum makan. Dan di samping itu juga, mumpung masih sore, kita bisa foto-foto dan menikmati pemandangan yang sangat indah ini. Istrinya menjawab ke saat itu, oke mas, aku juga mau foto-foto juga kok. Tidak lama kemudian Mas Tias dan istri, kebetulan pada saat itu Mas Tias memakai sepeda motor ya, dan kebetulan saat itu juga sepeda motor Mas Tias ini masih baru.
Kemudian mereka berdua dengan menaiki motor barunya berkeliling di daerah sekitar dan berfoto-foto, dan juga sempat mengabadikannya melalui video. Singkat cerita, setelah kembali dari foto-foto dan mengambil video di tempat sekitar Hotel Mas Tias menginap, jam 5:30 sore, Mas Tias kembali ke tempat penginapannya. Memang kala itu mereka berdua tidak merasakan sesuatu yang mungkin bisa dikatakan aneh yang ada di hotel itu. Sesampainya di hotel itu, Mas Tias memarkirkan motor di tempat parkir motor, dan kemudian berdua berjalan menuju ke kamar tempat mereka berdua menginap. Setelah bersih-bersih ya, untuk mandi, kemudian menata barang-barang bawaan, saat itu Mas Tias ingin keluar sebentar untuk membakar rokok serta menikmati secangkir kopi. Istrinya saat itu menyusul Mas Tias di teras depan, terfokus pada taman yang ada di hotel tempat mereka berdua menginap. Istrinya berbisik kepada Mas Tias, "Pah, indah sekali tamannya." Iya, mungkin kalau kita berdua punya rumah di daerah sini, mungkin adem ayem ya, Pak, kata istri Mas Tias saat itu. Kemudian setelah melihat taman itu, Mas Tias terfokus pada salah satu permainan. Kebetulan di taman itu juga ada permainan anak-anak di situ. Di situ juga ada ayunan, ada jungkat-jungkit, juga ada perosotan yang memang disediakan oleh pihak hotel untuk taman bermain anak-anak. Mas Tias saat itu tertarik dan penglihatannya terfokus pada salah satu permainan anak-anak yang di situ, yaitu ayunan. Sampai pada saat itu Mas Tias bertanya kepada istrinya, "Aku kok melihat ayunan itu kok kayak gimana ya, Maya?" "Nah, emang gimana toh, Pak?" "Kayaknya biasa-biasa saja," jawab istrinya. "Ya, nggak tahu, Mah. Aneh aja kalau aku lihat ayunan itu. Dan kebetulan ayunan di sini ada dua. Kebetulan ayunan yang Mas Tias lihat itu adalah ayunan yang berjejer atau bersebelahan, bukan ayunan yang berhadap-hadapan, tetapi ayunan yang dinaiki sendiri-sendiri." Singkat cerita, saat itu istri Mas Tias masuk dulu ke dalam kamar. Terus kemudian tidak lama kemudian disusul oleh Mas Tias sendiri. Saat itu menunjukkan pukul 8 malam. Mas Tias kembali lagi membuat secangkir kopi dan membakar rokok di teras depan kamar tempat Mas Tias menginap.
Saat itu, Mas Tias sembari merokok melihat lingkungan yang ada di sekitar. Kemudian Mas Tias maju ke depan untuk berdiri di pagar yang ada di depan teras kamar hotelnya. Dan lagi-lagi Mas Tias pandangannya terfokus pada permainan anak, yaitu ayunan. Tanpa Mas Tias sadar saat itu, Mas Tias melihat ayunan itu salah satunya bergoyang. Sempat pada waktu itu Mas Tias tidak berpikir yang aneh-aneh. Paling kena angin, kata Mas Tias dalam hati. Tetapi di lain sisi Mas Tias juga sempat berpikir, kalau kena angin, kenapa satunya tidak? Mungkin ini hanya khayalanku saja, atau imajinasiku aja. Rasa penasaran Mas Tias tidak hanya sampai situ. Mas Tias berusaha untuk memandangi terus ayunan itu. Tanpa sadar, ayunan yang dilihat oleh Mas Tias itu semakin keras, maju mundur, maju mundur. Kalau ini bukan tertiup angin, kata Mas Tias dalam hati. Lama-kelamaan, setelah dilihat lagi, Mas Tias tiba-tiba bulu kuduknya merinding. Alangkah terkejutnya Mas Tias saat itu melihat di salah satu ayunan itu duduk seorang anak kecil perempuan dengan menggunakan rok berwarna putih. Saat itu juga Mas Tias kaget bukan kepala. Dengan refleks Mas Tias kemudian membuka pintu kamar, menutupnya kembali, terus kemudian menuju ke tempat tidur. Istri Mas Tias saat itu sempat kaget. Ada apa? Kok kayak habis lihat setan, kata istri Mas Tias saat itu. Enggak kok mah, dingin aja, Mas Tias saat itu menjawab dengan spontan. Saat itu istri Mas Tias juga agak penasaran, ada apa sih sebenarnya di depan. Mah, nggak usah keluar mah, hawanya dingin. Nggak begitu dingin kok. Nggak tahu, aku penasaran aja, aku kepengen lihat di luar. Meskipun Mas Tias berusaha untuk mencegah istrinya, tetapi istri Mas Tias saat itu kekeh dengan keinginannya untuk ke depan melihat suasana luar saat itu. Alangkah kagetnya istri Mas Tias setelah berada di depan teras kamarnya, dan secara langsung istri Mas Tias melihat anak kecil perempuan yang bermain ayunan. Tetapi beda dengan Mas Tias. Saat itu istri Mas Tias hanya berkata dalam hati, kok jam segini masih ada anak kecil mainan ayunan? Diperhatikan terus anak kecil itu. Setelah diperhatikan dengan seksama, istri Mas Tias langsung menjerit kemudian masuk ke kamar. Sampai pintu kamar lupa untuk ditutup.
Akhirnya Mas Tias bergegas untuk menutup pintu kamar dan menanyakan kepada sang istri, "Mah, ada apa, Mah?" "Pah, aku lihat anak kecil main ayunan." Akhirnya mereka berdua menarik selimut sampai menutup kepalanya. Dan mereka berdua membaca doa agar supaya suasana menjadi tenang. "Aku melihat anak kecil perempuan bermain ayunan." "Sama, Mah, aku juga lihat anak kecil dengan gaun putih bermain ayunan." Kemudian istri Mas Tias saat itu berkata, "Udah, Pak, yuk kita tidur aja yuk, Pak. Udah, nggak usah keluar-keluar, sudah kita tidur aja. Yuk kita berdoa dulu, baru kita tidur." Singkat cerita, keesokan paginya mereka berdua bergegas segera untuk meninggalkan tempat mereka berdua menginap atau hotel itu, karena kamar Mas Tias ada di lantai 2. Dengan bergegas, Mas Tias turun ke bawah terus menuju ke resepsionis saat itu. "Mas, saya minta KTP saya." "Loh, Pak, kok tergesa-gesa pulangnya? Bukannya Bapak ini 2 hari rencana." "Udah, enggak apa-apa, saya sehari aja, karena di sini saya ditelepon keluarga untuk segera pulang." Saat itu Mas Tias memberikan alasan spontan kepada sang resepsionis. Di sini Mas Tias sudah memesan kamar hotel itu selama 2 hari. Tetapi karena ada kejadian yang sangat aneh yang dialami mereka berdua, akhirnya Mas Tias memutuskan untuk cukup sehari berada di hotel itu. Itu dia tadi cerita pengalaman mistis yang pernah diceritakan Mas Tias kepada saya.